Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar RRI Serui dimanapun saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Tabura, Dialog Tanggap Bencana Pro 1 RRI Serui. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kesiapan hadapi bencana dan jarak aman jaringan listrik. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya Maria Numberi akan berbincang bersama narasumber kita yaitu manajer PLN ULP Serui dan juga tim. Selamat sore untuk Pak Manajer ULP Serui. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Pendengar, letak Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sehingga bencana hidrometeorologi menjadi tren di Indonesia dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, maka penting sekali bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk mengetahui tentang bencana hidrometeorologi yang mencangkup banjir, tanah longsor, curah hujan yang ekstrim, angin kencang, dan beberapa bencana lainnya. Pendengar, bencana alam juga mempunyai dampak yang luas dan signifikan terhadap masyarakat dan seringkali mengakibatkan hilangnya pasokan listrik bagi sejumlah besar pelanggan di wilayah yang terkena dampak paling parah. Nah, dengan itu pendengar Pro 1 RRI Serui untuk mengetahui lebih jauh tentang seperti apa langkah maupun penanganan yang dilakukan saat listrik mengalami gangguan ketika terjadi bencana alam maupun kerusakan jaringan akibat hal lain. Saat ini saya akan berbincang bersama narasumber kita dari PT PLN Persero ULP Serui. Dong bilang terkenal, terasayang, kenal dulu baru sayang. Kita akan kenalan dulu dengan Pak Manajer. Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Serui, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Saya Samboja Darussalam. Saya di sini selaku manajer PLN ULP Serui. Begitu. Oke. Itu ya. Jadi mungkin selama ini pelanggan di RRI Serui tanya-tanya ini manajernya siapa. Nah, saat ini ya kita telah bersama-sama dengan Bapak Manajer. Baik Pak Samboja, sebelum kita masuk ke inti topik kita kali ini, tentu kita ingin tahu bersama bentuk pelayanan apa saja yang ada di PLN ULP Serui kepada pelanggan listrik di Yapen. Oke, baik. Kita di sini PLN ULP Serui yaitu kepulauan sendiri, sehingga untuk unit layanan pelanggan Serui ini dalam melayani kepada pelanggan ini, kita di sini unit kerjanya dari proses produksi pembangkit hingga ke penyaluran. Jadi mengingat PLN ini kan jasa terkait ketenaga listrikan, menjual listrik. Nah, beberapa pelayanan dan produknya PLN itu pertama itu salah satunya yaitu dari pasang baru, kemudian dari perubahan daya, kemudian dari penyambungan baru pesta apabila masyarakat ingin penyambungan baru pesta, entah itu untuk kerja usaha ataupun pekerjaan yang sifatnya butuh daya kecil maupun besar yang sifatnya sementara bisa begitu. Kemudian untuk PLN ini kita di Serui ini proses produksi listriknya dari hulu hingga hilir. Jadi ada pembangkit, ada bidang pembangkit di sini, ada bidang distribusi jaringan, ada sampai ke bagian ke pelanggan, dan ada juga bidang untuk khusus pengecekan meter transaksi energi seperti itu. Oke, baik Pak Samboja, bagaimana dengan kesiapan operasional lapangan nih Pak? Baik itu dari petugas lapangan, ada beberapa jumlah petugas yang bekerja saat ini. Oke, baik, kalau total pegawai PLN itu ada 17, cuman untuk anggota setiap bidang tadi ya terbagi-bagi, kita cukuplah untuk melayani kelistrikan yang ada di Serui. Contohnya untuk petugas yang khusus 24 jam ada kita namanya tim teknik. Itu ada satu tim, ada satu mobil kita yang standby 24 jam untuk melayani di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ada lagi kita tim yang namanya RO untuk pembersihan jaringan. Untuk tim pemeliharaan kita memang sudah ada mobilnya, tapi memang untuk timnya kita masih sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi untuk tim yang ada dan ada juga vendor itu sudah cukup untuk
melayani kelistrikan yang ada di Serui. Jadi ketika ada kondisi-kondisi urgent memang kita bergabung begitu, baik dari PLN, anak perusahaan, PLN Group lah, hingga ke vendor tadi pihak ketiga begitu. Oke, baik. Khusus untuk kepulauan ini apa nih Bapak? Berapa kapasitas jaringan listrik yang digunakan saat ini? Untuk daya yang terpakai kita, total daya mampu kita ada total itu 5,5 megawatt daya. Jadi beban puncak yang ada di Serui itu 5,5 megawatt begitu. Untuk daya cadangan kita sementara aman, sehingga ketika ada masih surplus lah, ketika ada pelanggan ingin tambah daya maupun pelanggan ada yang ingin pasang baru dengan daya besar, kita masih mampu untuk melayani. Atau dari mesin kita ada beberapa yang gangguan, kita masih ada spare atau standby untuk mengatasi permasalahan tersebut begitu Ibu. Oke, baik. Kalau kita tahu ya tahun 2023 ini sejumlah kejadian bencana yang tak terduga dialami oleh masyarakat. Nah, seperti misalnya bencana banjir beberapa waktu lalu, kemudian hujan deras yang disertai angin kencang hingga pohon tumbang. Nah, ini menyebabkan terputusnya jaringan listrik. Nah, kesiapan petugas lapangan itu seperti apa nanti Pak? Oke. Baik. Ini sekalian PLN mensosialisasikan. Sebenarnya terkait penyebab aliran listrik terputus itu ada dua, dari padam terencana dan padam tidak terencana. Nah, dari padam terencana ini dia pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN dengan waktu yang terjadwal dalam upaya peningkatan keandalan jaringan listrik. Dan pemadaman tidak terencana itu yaitu pemadaman yang disebabkan oleh gangguan jaringan listrik karena fenomena alam seperti jaringan karena pohon, karena petir, layang-layang dan umbul-umbul. Nah, tadi dari pertanyaan saya, sejumlah kejadian bencana tak terduga nih Pak. Waktu lalu. Oke, baik. Kejadian terduga waktu lalu ya. Iya. Sehingga pohon tumbang menyebabkan. Kesiapan petugas lapangannya. Kesiapan petugas lapangannya. Intinya kita dari PLN OLP Serui siap standby 24 jam. Kita ada namanya tim PLN Group sama tim vendor pihak ketiga. Jadi memang ada namanya kontrak yang sudah disiapkan dengan beberapa vendor kita. Jadi ketika kondisi urgent dia langsung yang kerja begitu. Dilihat lagi dengan kondisi baik luas atau tidaknya kendala yang ada di lingkungan itu yang dialami seperti itu. Jadi contoh apabila kondisi gangguan yang dialami itu besar, skalanya memang bencana alam sifatnya besar pasti itu tidak mungkin hanya diatasi oleh PLN Serui saja, pasti dari unit lain, kantor UP3 yang di atasnya kita, PLN UP3 Biak maupun unit lain, saya pasti yakin akan mengirim bantuan. Pasti akan membantu begitu. Mengingat kejadian beberapa waktu lah atau tahun-tahun kemarin yang terjadi bencana besar, contoh seperti mungkin yang terjadi di unit-unit lain, pasti PLN saling bantu, saling backup. Tetapi untuk sementara yang terjadi selama ini di Yapen cukup dengan vendor dan tim PLN itu sudah cukup masih bisa untuk diatasi menyelesaikan. Memang beberapa yang saya lihat di sini sering terjadi itu seperti tanah longsor maupun ini banjir tetapi yang sering terjadi tanah longsor. Tetapi memang kadang yang bikin membuat lama itu standar konstruksi yang kita buat itu kadang harus membuat jalur baru. Contoh ketika jalur itu sudah longsor di gunung kan tidak mungkin kita gunakan jalur itu lagi. Jadi kita harus buka jalur baru. Tetapi itu bukan menjadi kendala. Tetap kita akan memaksimalkan dengan tim yang ada agar penormalan sistem itu cepat begitu. Kebetulan biasanya kalau di unit lain kan karena mereka ini pembangkitnya ini ada beberapa titik. Sehingga saling menyuplainya itu enak begitu. Cuman di Serui memang karena kita pembangkitnya ini terpusat satu sehingga ketika ada gangguan tidak bisa saling backup.
Sehingga memang harus itu dinormalkan terlebih dahulu, tapi tidak akan menjadi kendala apabila kita bisa cepat untuk menyelesaikan kendala tersebut. Baik, apakah saat ini memperbaiki jaringan listrik yang terganggu? Adakah tenaga bantuan teknisi dari luar Kota Serui seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan? Ya mungkin kalau kita lihat yang kemarin longsor, adakah bantuan dari luar ke Serui? Oke, untuk kemarin tenaga, pas menjelang Lebaran saya masih ingat itu kurang lebih recovery itu kan bukan di sistem kota ya, sebenarnya sudah masuk ke sistem luar lah, begitu, sistem luar ke arah ujung jaringan kita. Itu kurang lebih kita padam beberapa hari ya, kurang lebih lah hampir 1 minggu itu. Memang waktu itu mengingat panjangnya longsor, kemudian panjangnya jaringan kita yang terdampak, sehingga memang waktu itu saya lihat itu ada pembukaan jalur baru dan material juga yang memang dari kita waktu itu ada yang sudah ready, ada yang juga beberapa terkendala yang kita harus menunggu. Tetapi kemarin itu kita bisa agak sedikit lama itu karena memang agak banyaknya jumlah gangguan begitu. Sebenarnya sudah dilembur juga sampai malam, cuman karena agak panjang lah begitu gangguannya begitu. Okay. Cuman untuk kesiapannya kemarin yang membantu dari luar ada. Kemarin dari vendor dari Biak ada yang membantu begitu. Ada yang membantu ya. Oke, baik Pak Manajer. Dalam mengamankan pasokan listrik di Yapen nih, adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca sehingga langkah antisipasi bisa dilaksanakan? Ya, jujur kalau dari kami PLN Serui belum ada kerjasama dengan BMKG, tetapi untuk dari PLN sendiri secara aktif biasanya mengecek kondisi cuaca. Contoh apabila di Yapen ini kan kepulauan, sehingga ketika kita mau ke titik-titik listdes kita yang menggunakan jalur speed, jalur laut, biasanya kita sudah mengecek dulu cuaca, apakah jalur laut ini kondisi laut kita lagi teduh atau tidak, seperti itu. Dan apabila untuk di kota sendiri sebenarnya tidak ada kita mengetahui karena listrik ini cuaca ini tidak bisa diramal, cuma kita bisa persiapan untuk beberapa material yang untuk menjadi stok kita sudah mintakan seperti itu, untuk ketika ada kondisi-kondisi urgent yang selama itu masih di kondisi aman kita masih bisa selesaikan, kita selesaikan begitu aman. Baik, tadi Pak Manajer sempat bilang ada titik-titiknya ya. Di Yapen itu ada beberapa titik PLN itu untuk selain di kota, di beberapa kampung ini ada mendapat pasokan listrik dari PLN, Pak. Oke, baik, untuk PLN ini lingkup kerjanya ada di PLN Serui dan mencakup ada di 5 listdes. Pertama listdes Ambai, listdes Kurudu, listdes Miosindi, listdes POM dan listdes Dawai begitu. Untuk kelima listdes ini memang belum 24 jam, tetapi nanti arahnya ke sana tetap ke 24 jam seperti itu. Oke, baik. Apakah PLN ULP Serui juga menyediakan nih sentra atau posko pengaduan saat bencana terjadi? Bagaimana juga cara agar masyarakat bisa menghubungi PLN Serui saat mengalami kejadian bencana? Oke, baik. Ini terkait ini produk PLN ini, terkait PLN Mobile ini kita sudah pernah sosialisasikan waktu itu di alun-alun dan di Facebooknya kita juga pernah sampaikan juga untuk gunakan PLN Mobile. Jadi sebenarnya tidak perlu posko sebenarnya kalau PLN untuk lapor gangguan, mau itu di listdes kita maupun di kota maupun daerah terluar itu jangan ragu untuk apabila ada kendala bisa disampaikan lewat PLN Mobile begitu, sehingga kita pun di sini monitor 24 jam karena kita memang ada grupnya khusus dan ada memang yang memantau setiap keluhan-keluhan itu untuk durasinya juga diperhatikan begitu. Oke, PLN Mobile ini seperti apa Pak? Aplikasi atau apa Pak? Aplikasi PLN Mobile. Jadi masyarakat bisa langsung download lewat Play Store. Mobile, kemudian install, nanti ditambahkan ID pelanggan di rumahnya. Jadi nanti ketika ada gangguan keluhan bisa langsung dilaporkan lewat situ. Itu termonitor oleh kita di sini sehingga kita langsung bisa bergerak ke lokasi pelanggan. Untuk pembayaran tagihannya juga bisa lewat situ. Pembayaran tagihan listrik bisa juga, kemudian pembayaran pembelian pulsa juga bisa, dan di situ juga ada marketplace PLN. Marketplace PLN itu untuk ini pembelian kayak Tokopedia begitu. Iya, Tokopedia. Oke. Seperti itu.
Baik, Pak Manajer, ketika terjadi korsleting listrik nih atau terputusnya pasokan listrik pada suatu area, langkah seperti apa yang lebih diutamakan oleh petugas lapangan untuk menangani kondisi tersebut? Oke, baik. Untuk apabila terjadi korsleting listrik atau terputusnya pasokan listrik, oke, untuk langkah-langkah yang dilakukan, jadi di rumah pelanggan itu sudah ada namanya MCB, mini circuit breaker untuk break untuk pemutus arus. Jadi apabila ada kendala dalam rumah, sebenarnya limit itu sudah bisa turun jatuh sendiri untuk tidak berimbas ke daerah yang lain, jadi bisa padam. Nah, untuk di jaringan luar sendiri kita sudah ada pengaman seperti gardu, trafo dan lain-lain begitu untuk pengamanan. Jadi korsleting listrik ini sehingga masyarakat sebenarnya jangan sampai melakukan sambung langsung lah atau curi listrik, sehingga kalau sambung langsung suri listrik itu tidak ada namanya pengamanan di dalam listrik di dalam rumahnya seperti itu. Jadi saran ke masyarakat ya pendengar untuk jangan nyambung listrik sembarangan ya, apalagi mencuri ya, itu sangat berbahaya ya untuk keluarga sendiri di rumah tersebut ya Pak. Baik, pendengar Prosauto RRI Serui dimanapun saja Anda berada, kita akan jeda dulu sejenak dan hadir kembali dalam segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt, yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pendengar, kami masih menemani Anda dalam program Tabura Siaran Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui, Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana. Dan masih bersama saya Maria Numberi dengan narasumber saya sore ini, Pak Samboja. Kita lanjut lagi, Pak. Ketika ada informasi dari masyarakat nih Pak tentang kejadian banjir atau pohon tumbang akibat hujan deras atau angin kencang. Nah, sementara jaringan listrik di sekitar wilayah terdampak itu belum dipadamkan. Langkah seperti apa nih yang harus kita lakukan baik dari anggota PLN sendiri atau masyarakat? Silakan Pak. Oke, baik. Penyebab listrik mati salah satunya itu tadi banjir yang sudah Ibu sebutkan. Tapi ada beberapa listrik itu padam tidak terencana, padam otomatis. Itu ada 4 faktor. Pertama itu gardu listrik terendam air, kemudian kabel listrik tertimpa pohon. Ketiga, longsor sehingga jaringan rubuh. Keempat, petir yang menyambar trafo distribusi. Nah, ketika kejadian-kejadian itu otomatis seperti banjir tadi yang Ibu ada tanyakan, itu otomatis PLN langsung padam begitu. Cuman alangkah baiknya sebenarnya kan ketika gardu PLN itu kan kotak agak ke bawah, jadi ketika ada air banjir sebenarnya bagusnya masyarakat langsung melapor, bisa langsung lewat PLN Mobile atau lapor ke PLN nanti sehingga PLN bisa langsung mematikan begitu. Dan kami juga berharap sebenarnya PLN itu sering terjadi, biasanya ini kan terkait alam begitu. Nah, kalau yang bukan terkait alam, ya kami jujur lah sering mendapati laporan dari masyarakat. Contoh, Pak, kenapa kita tiba-tiba listrik ini mati? Padam tiba-tiba lapor ini bukan 1-2 rumah, banyak rumah. Kita cek begini ternyata ada yang habis tebang pohon, kena jaringan, tidak komunikasi lah dengan kita dulu atau menyampaikan dulu, atau ada ya kurang lebih contohnya seperti itu begitu. Pohon tumbang begitu pohon tumbang, ya, atau ditebang pohonnya sendiri. Ya, tidak komunikasi dengan PLN gitu ya. Jadi langkah yang harus dilakukan masyarakat tuh misalnya dia mau tebang pohon nih, terus ada pohon listrik, harus konfirmasi dulu ke PLN ya. Bagusnya begitu, konfirmasi begitu, karena ketika dia tebang contoh nih kena dahannya, ke listrik. Nah, dan tiba-tiba kalau ada orang di bawahnya, kita nggak berharap terjadi hal yang tidak diinginkan, karena sebenarnya prinsipnya listrik ini kan tidak ada pawangnya begitu. Dan mohon maaf, tanggal sial itu tidak ada dalam kalender gitu. Betul ya. Gitu. Jadi kita tidak tahu kesialan apa yang akan sehingga nanti sekali. Oke, terkait dengan pemeliharaan jaringan listrik nih Pak, sebenarnya jarak aman untuk satu bangunan dengan tiang listrik itu seperti apa Pak, jarak amannya? Oke, siap. Kebetulan waktu itu memang kami dari PLN WLP Serui sudah pernah menyampaikan ke Bupati untuk permohonan dukungan sosialisasi ke masyarakat terkait jarak aman pohon dan pembersihan tanaman yang dekat dengan jaringan PLN begitu. Itu tahun 2023 kami juga sudah menyampaikan menyurat. Harapannya kami surat itu sampai ke masyarakat, intinya
jarak aman dari jaringan listrik itu 3 meter, baik ke atas maupun ke samping itu 3 meter begitu. Dan sedikit kutipan yang saya ingin sampaikan, yaitu dukung kami untuk menjaga listrik tetap menyala, tidak menanam pohon dekat dengan jaringan, merelakan pohon dekat dengan jaringan untuk dipangkas, radius 3 meter dari jaringan listrik, baik dari pohon itu ke atas jaringan kita yang kabel yang di tengah itu 3 meter maupun ke sampingnya begitu 3 meter ya. Oke, pernah tidak ada kendala nih dari PLN, misalnya saat mau pasang jaringan ini terus terkendala dengan pohon dari rumah masyarakat sendiri, Pak? Ya, sering terjadi. Artinya sebenarnya kami menyadari dalam melayani kelistrikan ini sebenarnya kan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi sebenarnya untuk pelayanan umum. Sebenarnya kami juga berharap bagaimana inilah egonya dari perseorangan, artinya mohon maaf kami memang tahu andaikan saya juga punya pohon produktif itu yang ingin ditebang, memang merugikan kita yang sudah terlanjur menanam di bawah jaringan memang. Tetapi kalau kita berpikir jernih, artinya padam listrik yang terjadi akibat pohon ini gitu. Contoh ketika ada angin kencang, kemudian pohon itu dekat dengan jaringan, otomatis ketika kencang jaringan itu memukul ke jaringan, itu ada arus baliknya, sehingga PLN itu untuk jalur di situ ada namanya sistem pengamanan untuk padam begitu. Sehingga imbasnya bukan ke rumah dia sendiri, tetapi masyarakat banyak ke yang melewati jalurnya tersebut, otomatis akan banyak yang berimbas. Nah, ketika kaku artinya tidak ada solusi untuk penyelesaian tersebut, sehingga sebenarnya bukan PLN yang merasa dirugikan, sebenarnya masyarakat sendiri, karena masyarakat akan listriknya sering padam dan sering mati-mati terus, ya akan berdampak pada ya masyarakat itu sendiri, baik kenyamanan maupun ke elektroniknya seperti itu. Oke, baik. Pak Manajer, pernahkah ada kejadian bencana yang paling membutuhkan waktu lama nih untuk memperbaiki jaringan listrik di wilayah Yapen? Ya, jujur selama saya di Serwi ini yang saya alami yang paling lama itu ada 2 kali, dan itu pun bencananya karena satu hal saja, yaitu tanah longsor. Yang pertama waktu itu di daerah Wadabi, tanah longsor panjang kurang lebih mungkin hampir 1 km atau 1 km ada itu, atau bahkan lebih. Nah, waktu itu kemudian sama yang di Imandoa. Di Imandoa waktu itu karena memang lokasi tiangnya itu berada di gunung dan di posisi kemiringan gunung, sehingga longsor kita harus ambil titik di atasnya. Dan kita juga harus melihat tanah mana yang aman sekiranya nanti apabila terjadi turun air dari atas, sehingga andaikan terjadi longsor lagi kita aman gitu. Ya, aman gitu, tidak gampang terdampak dari lagi ke situ. Itu. Itu memang karena waktu itu panjang juga titiknya dan di beberapa titik begitu. Karena memang saya lihat waktu itu yang ambruk itu bukan cuma PLN tapi Telkom dan yang lain begitu, karena mengingat longsor begitu. Longsor tanah. Baik Pak. Bagaimana nih bentuk SOP dari PLN ULP Serwi dalam menangani suatu bencana? Oke, baik. SOP PLN dalam menangani suatu bencana biasanya dari laporan masyarakat maupun PLN yang tahu sendiri ketika kondisi tersebut ada suatu bencana, PLN otomatis untuk jalur tersebut kita padamkan sementara, karena mengingat aliran listrik itu tadi harus tidak boleh tidak berada di konstruksi yang tidak semestinya begitu. Artinya ketika ada ambruk harus dimatikan terlebih dahulu, kemudian baru kita kerjakan. Jadi untuk kerja pun kita di sini sudah ada vendor yang ditunjuk ketika ada bencana alam untuk menangani permasalahan tersebut. Ditambah lagi dengan tim kita ada PLN Group begitu, PLN baik internal pegawai maupun tenaga anak perusahaan maupun PLN Group lah yang untuk bekerja sama untuk membantu masalah tersebut begitu. Oke, kalau kita lihat kan ini kayaknya PLN baru merayakan ulang tahun ya, atau baru mau menuju ulang tahun ya, atau baru mau mungkin ada promo-promo yang menarik untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke, siap. Untuk
hari ulang tahun PLN, Hari Listrik Nasional sudah jatuh pada tanggal 27 Oktober kemarin. Udah ulang tahun. Nah, untuk promonya dalam rangka Hari Listrik Nasional ini tambah daya. Tambah daya. Ya, jadi tambah daya dari daya 450 hingga ke 7.700, tambah daya itu dengan harga 270-an ribu saja. Hanya 270-an ribu saja begitu. Oke, jadi untuk masyarakat Serui yang ingin tambah daya boleh. Itu sampai pertanggal berapa tuh, Pak? 30 November. Sampai 30 November batasnya ya. Oke. Adakah saran yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen yang rumahnya dekat dengan jaringan listrik agar upaya mitigasi bencana sudah bisa dapat dipahami oleh masyarakat? Oke, baik. Pertama untuk terkait pohon yang dekat dengan PLN itu kami berharap dari masyarakat itu memperbolehkan kami ketika kita ada pemeliharaan untuk perabasan maupun penebangan pohon yang fungsinya untuk menjaga keandalan sistem tersebut itu untuk direlakan pohonnya pangkas atau dipangkas ditebang seperti ya. itu. Jadi begini, saya ingin sampaikan ke masyarakat. PLN pun sebenarnya ketika ada terjadi padam listrik, kita tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat contoh yang terjadi. Contoh aja si A, dia pohonnya tidak mau ditebang, kemudian terjadi padam yang dari pohonnya dia tersebut. Kita tidak pernah PLN itu menyampaikan ke masyarakat gara-gara secara dia luas nih. karena pohonnya dia namanya sih, kita tidak pernah seperti itu. Nah, harapannya kami, kita juga tidak seperti itu. Kita tetap harapannya masyarakat melihat sendiri begitu, karena seperti itu masyarakat terjadinya, sehingga kami berharap juga sebenarnya masih ada beberapa kendala di Serui ini yang masyarakat tidak mau pohonnya ditebang. Sebenarnya saya juga berharap dari dari bincang-bincang kita sore ini juga tahu gitu masyarakat. Jadi tidak perlu kita sampaikan lagi, bahkan sudah menginformasikan ke kita untuk kita merelakan untuk ditebang gitu. Ya jujur, mohon maaf, yang merasakan itu kita. Artinya kita yang PLN kan, masyarakat tahunya kan, ini PLN ini padam-padam terus gitu. Padahal tidak tahu di situ dampaknya padam itu dari mereka sendiri. Salah begitu. satunya kadang ada memang imbasnya dari mereka ya. Tapi kan tidak mungkin PLN menyampaikan karena dia ini tidak mungkin. Nah, jadi harapannya kami bagaimana listrik ini dari kita untuk kita jaga bersama, sehingga yang menikmati ini kita, keluarga maupun masyarakat secara luas seperti itu. Iya, baik. Tadi Bapak sempat bilang kendala ya. Mungkin kendalanya bukan hanya karena itu saja. Mungkin ada kendala-kendala yang mungkin sering dijumpai di lapangan nih saat mengamankan jaringan listrik yang sedang mengalami gangguan. Oh ya, mungkin seringnya terkait pohon sih yang tidak mau ditebang. Cuman kendala lainnya lagi memang karena posisinya kita ini di pesisir, memang kita pun juga mengakui bahwa gampang keropos ini tiang ini, sehingga memang terkait cat yang luntur ini kita memang harus sering pengecekan, bahkan pengusulan apabila yang sudah luntur, karena apabila tidak diusulkan tiang itu nanti lama-lama dia akan keropos, otomatis tiba-tiba tumbang, yaitu otomatis berbahaya untuk masyarakat begitu. Oke, baik. Pak Manajer, suka duka dalam selama melaksanakan tugas untuk mengamankan listrik di Kepulauan Yapen seperti apa? Ya, baik. Suka dukanya, untuk sukanya yang pertama ya Kepulauan Yapen dengan kita memiliki 5 listdes ya ini ya menjadi tantangan tersendiri lah. Artinya dengan anggota kita yang terbatas, masyarakat kita dengan total jumlah pelanggan 19.000, sehingga dan itu berada di titik-titik kepulauan yang memang harus dijangkau ke sana itu harus menggunakan speed begitu, jalur laut, sehingga kita memang harus meluangkan waktu kadang baik SDM maupun internal kita sendiri lah, untuk siapa nanti yang mau berangkat ke sana, nanti yang di kota mau siapa yang fokus. Kita memang atur seperti itu, tapi ada seninya. Artinya ketika kita masyarakat di sana itu merasa aman, menikmati listrik puas begitu, baik di kota maupun di listdes,
kami merasa kebanggaan kita lah. Artinya rasa suka itu dari masyarakat yang bisa menikmati listrik secara dan aman mereka bersuka dan cita nyaman. begitu ya. Ya, itu kita sudah senang lah gitu PLN. Begitu. Baik, Pak Manajer, sebelum mengakhiri dialog tanggap bencana sore ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Serui, juga kepada seluruh masyarakat yang terkait topik mitigasi bencana sore ini? Baik, kami ingin menyampaikan pertama, memang kami memahami dan artinya dalam pelayanan listrik ini tidak mungkin 100% PLN bisa menjaga 100% untuk listrik ini bisa nyala terus aman gitu, tidak mungkin lah. Tetapi bukan berarti kita tidak berupaya untuk terus menjaga pasokan listrik ini selama 24 jam dengan baik gitu. Artinya tetap pasokan listrik ini kita berusaha untuk kawal. Contohnya untuk dari per bidang tadi, dari bidang pembangkit, jaringan hingga ke pelanggan itu kita siapkan di internal kita. Nah, dari eksternal dari pelanggan itu juga membantu kita untuk mempermudah, contoh untuk perabasannya. Kemudian juga kami juga ingin adanya masyarakat menyampaikan ke kita PLN apabila contoh di rumah pelanggan itu ada perluasan seperti kanopi ataupun penyambungan teras. Ya, penyambungan teras, sehingga berkoordinasikan dulu dengan PLN begitu, sehingga kontrolnya listrik yang aman itu ada di pelanggan maupun di PLN. Jadi tidak mungkin dari 19.000 pelanggan PLN itu bisa ngecek setiap hari, setiap waktu satu-satu, kan tidak mungkin. Sehingga ketika ada seperti itu melapor ke PLN, sehingga jangan sampai yang pernah terjadi itu jaringan listrik yang menempel di suatu seng sehingga seng itu beraliran, ketika orang dipegang itu beraliran listrik, itu kan sangat bahaya. Nah, kami tidak ingin itu terjadi. Jadi harapannya kami listrik ini kontrolnya itu ada di PLN maupun di masyarakat sama-sama. Nah, masyarakat tidak perlu untuk membayarnya, itu tidak perlu, hanya cukup menyampaikan ke kita untuk kita tindak lanjuti seperti itu saja. Oke, apalagi untuk pembangunan rumah baru ya Pak ya? Ya, rumah baru ya. Izin terakhir menyampaikan untuk kita dari PLN WLP Serui, mengingatkan kepada seluruh pelanggan untuk jangan lupa bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Mengingat dari pembayaran listrik dari Bapak Ibu itu juga mendukung salah satunya partisipasinya untuk membangun Pemda juga gitu. Artinya karena dari pembayaran listrik itu ada pajak penerangan jalan juga yang dibayarkan, sehingga itu dari kita untuk kita seperti itu. Sehingga ketika bayar listrik tepat waktu, pendapatan asli daerah pun juga tidak terganggu seperti itu. Dan mengingat agar arus cash flow PLN ini tetap lancar seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Pendengar dimanapun saja Anda berada, demikian bincang-bincang kita bersama narasumber Bapak Saboja Darussalam selaku manajer PLN WLP Serui, dan terima kasih sudah berkesempatan hadir. Terima kasih ya Bapak, dan juga dalam siaran program Tabura Siaran Mitigasi Bencana RRI Serui. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi pengingat untuk masyarakat dan juga sebagai informasi yang sangat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Akhirnya saya Maria Numberi, kita pisah dan akan bersua kembali dalam acara mitigasi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.